punya ya. Kalau sendiri. Saya udah pakai. Pak. Baik Pak. Ya, biasanya sih kalau masih ada Pak Jokowi juga kita masih susah Pak mau berangkat. Kontingen apa itu susah. Tapi kalau acara-acara hari biasa saja saya susah. Seperti tadi saja kalau bukan karena soal kita mau sampaikan pesan di media bahwa kalau orang tidak dapat akte lahir atau surat nikah atau apa itu tuh melanggar hak asasi manusia paling dalam, mungkin Pak Gubernur juga tidak suruh saya ke sana. Saya udah bingung sini namanya apa pakai baju jas. Saya udah bingung dari pagi. Tadi ada sidang isbat untuk muslim yang telah nikahnya belum buat surat kawin masal yang dibuat di Istora dulu. Ya, udah dengan itu ya suruh berangkat. Kita mau sampaikan pesan itu kan. Kalau hari biasa tuh saya tidak berani janji tuh. Delegasikan aja Pak. Ya. Sebagai tambahan Pak, mungkin ya kami bersyukur dengan kehadiran Pak Kepala Biro tahun ini. Kami dibantu untuk kegiatan Pesparawi tahun ini cukup luar biasa. Terima kasih dengan Pak Kepala Biro dan tentu Pak Salianto. Dan ini menjadi catatan Pak. Jadi dulu Pesparawi ini hanya diikuti oleh gereja-gereja mainstream. Tapi sekarang tidak lagi gereja-gereja aliran karismatik, gereja-gereja Pentakosta itu sudah jauh terlibat. Dan ini sudah, kalau kami menyebut di LPPD, Pesparawi itu sudah menjadi gerakan ekumeni murni. Kalau ada pun gerakan-gerakan atau lembaga ekumeni murni, tapi ternyata hanya beberapa gereja yang bergabung di dalamnya. Tapi kalau ini tidak, hampir semua gereja, bahkan Advent dan Pala Keselamatan berada di dalamnya. Ini luar biasa. Katolik tidak ikut ya Pak ya? Tidak, memang tidak. Kalau Katolik tidak. Nah ini menjadi beda ya? Iya. Pesparawi. Makanya saya bilang kan, kalau agama pusing kan? Beda agama. Mana agama? Katolik kan beda agama. Kitabnya sama, sih beda agama. Makanya Indonesia membuat agama Katolik dan Protestan itu beda agama. Iya, betul. Ya. Padahal kemarin. Padahal semua gereja Katolik dulu. Iya. Sebelum ada tukang protes keluar kan semua gereja Katolik. Iya. Kalau kita ini kan tukang protes, jadi Protestan. Islam itu cuma ngaku Muhammadiyah. Pak. Iya. Benar itu. Iya. Kemarin Sabtu di Senayan itu Pak, Celebration of Unity, ya Kristen dan Katolik menyatu di sana. Senayan yang tadi Sabtu malam itu. Ya kalau yang gerakan-gerakan karismatik, Katolik sama Kristen udah menyatu. Betul. Kalau karismatik ya. Iya. Betul. Jangan susah juga sekarang Pak. Nggak jelas saya suka bercanda ini nggak jelas murid Yesus sama murid Yudas kita. Bedanya tipis Pak Wagub. Itu tuh masalahnya. Iya. Jadi kalau ditanya kan Yudas cinta Yesus nggak? Anak kan suka bilang tidak cinta, salah saya bilang. Dia cinta, cuma dia juga cinta uang juga masalahnya. Kalau dipilih salah satu dia pilih Yesus. Itu masalah hari ini sebetulnya. Ya kita cuma mesti dipikirkan, kita kalau ikut aturan nggak bisa bantu lagi, ya mungkin gereja-gereja kalau aturan nggak dirubah harus sumbang sendiri ya di Pesparawi harus. MTQ gimana sebenarnya? MTQ ada LPTQ. Oh karena dia ada lembaga ya. Iya. Ini yang tadi dibilang ketua. Pasti dirubah gitu. Iya. Kalau ini Pesparawi ini bukan yayasan juga bukan? Ya? Bukan Pak. Tapi Pak Wagub bisa ditingkatkan menjadi lembaga. Itu yang sedang kita proses. Kalau lembaga harus Kementerian Agama. Di SK Menteri Agama itu Pak di bab 8 memang dicatatkan bahwa yang meng-SK-kan lembaga Pesparawi itu adalah gubernur Di tingkat daerah. di tingkat daerah. Seperti itu Pak. Seperti yang Seperti LPTQ. Iya, sama dengan itu. kalau gitu tinggal buat verbalnya dong Pak. Iya, lagi diusulkan. Sedang di Suratnya sudah diusulkan kepada Sudah gubernur. buat. Cuman disposisi gubernur masih sedang kita tunggu, kita koordinasi sudah dengan biro hukum dan biro organisasi. Disiapkan juga disamakan dengan yang
RPM, LPTK. PTQ. Hindu juga sudah Pak. Itu jangan lupa tuh yang orang itu kan khotib yang khotbah itu titipin. Aku belum ngomong. Saya mau ngomong. Oh, aku juga nggak itu ngerti. Kalau yang Sama kayak kasus LPTK Hindu deh ya, yang seperti LPTK Hindu. itu salah jadi itu siapa? Ya, beliau kan dapat informasi perintahnya itu kan, mesti kasih masukan yang benar. Kalau Pak Gub udah bilang urusan agama-agama, Pak Gub nggak usah ikut lah. Nanti orang salah paham kan dia ngomong yang Iya. jadi terlalu repot. Tapi kalau kita kasih masukan juga takutnya juga salah ini juga beliau kan. Jadi juga masalah. Ya, sambil kami laporkan juga Pak, jadi besok tanggal 25 kami akan melaksanakan musda. Namun kalau musda musda berakhir kita SK Gubernur tahun 2009 itu berakhir. Jadi kita melakukan musda, hanya penetapan kepengurusan kita menunggu SK atau SK lembaga dari gubernur dan untuk Cepat ya Pak, kopi suratnya kasih saya ya, biar saya bisa dapat disposisi. Karena Pak Gubernur nggak sampai agak banyak Udah surat. agak lama juga Pak. Hah? Udah agak lama. Saya Makanya sudah baca. agak kasih saya disposisi, saya bisa disposisi siapin verbal. Dalam hukumnya Iya. masih ada disposisi pimpinan. Sebagai tambahan aja Pak Wagub ini bahwa LPTK yang di Muslim itu sudah, yang di Hindu juga sudah, kita yang belum. LPTK. Kita yang belum, yang Kristen yang belum, yang Hindunya sudah. Salah Kristen kalau gitu nggak mau cepat. Nyanyi melulu sih. Dia cepat aja. Berdoa terus Pak. Makanya kata Gus Dur begitu. Kadang orang Kristen salibnya nggak ada Yesus. Udah jaga Yesus mati di kayu salib, pakai rapat dulu. Tentuin majelis mana yang mesti disuruh melihat itu loh. Makanya butuh sampai udah turun jasadnya. Kita rapat dulu. Orang Katolik lebih cepat dari Yesus mati kayu salib langsung ke sana lihat. Betul kan langsung lihat kok masih ada Yesusnya kan. Makanya Kristen kenapa bulan bintang dengan Gus Dur? Selesai sholat Isya dulu baru berangkat kan, maghrib dulu sampai sana ya kan, bulan bintang. Udah malam. Jadi salibnya nggak kelihatan lagi. Itu joknya Gus Dur. Tapi bener juga, kadang-kadang terlalu banyak ininya nggak jalan-jalan semua. Iya betul. Kita tunggu aja Pak, kalau memang mesti jadi lembaga. Kalau memang udah ada surat Menteri Agama ya, jadi kalau tidak ada kita tidak berani. Ada punya kita lakukan. Besok yang musda beliau minta ke Biro Mental Sehat di sini. iya Pak, untuk menyampaikan arahan gampang kecegah Pak Biro. Harus kirim ada yang ngomong. Emang itu. Ya kalau ada apa Nanti yang lain. silakan. Ya, saya nyambung lagi, rapat lagi Iya, Pak. iya. Pak Sekretaris mungkin ada masukan apa? Organisasi. Ya paling itu aja yang paling yang kita ini kan Pak, organisasi kita ini karena udah 5 tahun ini supaya kita ada perubahan. Ya minta dukungan lah. Jadi hibahnya langsung ke lembaga itu tiap tahun boleh Pak, dianggarkan gitu Pak. Kalau dia menjadi lembaga kita punya, Iya. seperti Islamic Center, Ya. Kalau langsung anggarkan itu. begitu ya. Nah ini yang LPPD ini memang harus dilakukan begitu. Jadi bukan kayak orang lain. Kalau kayak orang lain cuma hibah. Betul. Jadi ada hibah, ada bansosnya kan. Nanti ada yang sekelompok minta Kristen Center lagi. Jangan nambah-nambah beban biaya negara lah. Nggak tahu Saya itu pikir. nggak tahu. Nanti keluar lagi biaya, itu lagi. Jadi costnya tinggi, kadang kegunaannya di mana juga masih hati-hati kita saya pikir. Ya kan kita udah kalau semua agama, semua kepercayaan minta center-center, duit kita habis di sana. Kita yakin kalau orang bisa hidup lebih baik, dia bisa lakukan sendiri sebetulnya. Negara kita aja yang campurin urusan. Di Malaysia yang ada Kementerian Agama, hajinya beres tuh. Kita ada Kementerian Agama, baik nggak beres ya. Itu belum rapi catering kita aja masih Iya. dikit. Malaysia, kita punya ngantri udah bisa 4 tahun bebas sekarang mulai haji Pak. Ya banyak negara yang nggak punya Yang kita di menteri sini. agama. Nah, Kan
misalnya di Jakarta sekarang 12 tahun. 12 tahun. Jakarta 12 tahun. Iya. Nah, kampung saya udah 4 tahun. Di Jakarta tahun kemarin di awal bulan April itu baru 8 tahun. Saya tanya bulan Mei sudah 9. Tanya lagi bulan Juni sudah 10 tahun. Sekarang 12 tahun. Apa waiting listnya? Jadi kalau sudah dibuka, sekarang kan lagi dibuka nih kan? Iya. Dibuka banyak orang daftar. Tiba-tiba 1 bulan bisa daftar sekitar 10.000 orang. Daftar tunggunya Iya, 12 tahun. iya. 12 tahun. Sekarang daftar tunggu udah 60.000-an. Iya. 70.000 sekarang. Padahal jatah DKI hanya 7.000. Sekarang 7.000 maksud gue. Waktu dia pindahkan aja sebelahnya Pak Depan. Iya, Itu salah maksud. Kenapa? Itu salah ya maksud. Oh, kamu dibagi rezeki ya? Itulah rezeki Tuhan untuk Arab Saudi. Iya. Itu namanya. Jadi nggak pakai pajak, cuma orang belanja aja. Kan kita nggak bayar juga fee apa? Nggak bayar. Gratis kan, semua visa haji juga gratis ya. Tapi orang belanja. Belanja itu. Betul. Orang Indonesia terkenal belanja. Enggak Ya, seluruh, bukan pasti cuma dia butuh Indonesia. butuh hotel, butuh apa, makan, apa kan. Apa saja aku belum sendiri. Air jam-jam, kurma, mau beli kan. Itu turis yang berkah dari Tuhan itu. Langsung tamu Allah gimana? Iya. Iya, teringat Bapak tentang lembaga-lembaga Kristen Pak, karena kebetulan saya pembina Kristen di Gambir. Memang ada banyak lembaga-lembaga yang seperti itu. Misalnya yang muncul baru-baru ini tentang API, Asosiasi Pendeta Indonesia. Saya berkata kepada mereka, apa itu asosiasi? Asosiasi orang yang profesi, udah digaji. Ini udah lari dari panggilan sebagai pendeta. Kemudian dia panggil pendeta Indonesia. Pertanyaannya, apakah HKBP menerima? DPID menerima, GKI menerima misalnya. Jadi tidak semua pendeta menerima itu asosiasi pendeta Ini Indonesia. kan ada organisasi Pak untuk bisa maju kemana-mana Pak. Iya betul Pak. Kalau Bapak larang, Bapak melanggar HAM Pak. Iya. Sekarang term yang dipakai Pak Agung juga HAM. Jadi Ya jelas. Kita dudukin tanah orang, waktu saya diusir, Bapak melanggar HAM saya. Waktu saya dudukin tanah Bapak, nggak melanggar HAM Bapak. Kalau Bapak mau bebasin, saya keluarin golok, Bapak takut, saya nggak melanggar HAM Bapak. Kalau Bapak panggil polisi, usir saya, mengintimidasi saya. Jadi kita ini dibolak-balik, jadi kacau itu loh. HAM yang mana ya Pak? Iya. Tapi hari ini dikritisi itu Pak oleh Petro Pak HAM itu bahwa mereka salah menginterpretasi seperti Pak sampaikan. Iya. Jadi kacau sekali itu. Kalau orang tidak punya akte lahir, dibiarkan dari sekolah, karena dia nggak punya akte lahir, miskin, kita biarkan tidak mau kasih dia KTP karena dia tidak punya rumah, itu melanggar HAM. Karena setiap orang itu lahir, akte lahir itulah hak dia paling dasar. Kalau kita tidak kasih itu melanggar HAM-nya dia kita. Karena anak bisa travel, bisa jual macam-macam. Kalau saya dudukin, sekarang aja saya bangun rumah di tanah saya nih Pak. Pemda DKI lihat gak ada izin dia bongkar, tidak melanggar HAM. Tapi kalau mau dipikir lebih dalam, HAM dong, rumah-rumah saya, tanah-tanah saya, duit-duit saya, masa Anda bongkar, gitu loh. Itu lebih cocok kan kalau sudah melanggar HAM saya kan. Rumah-rumah saya kok, tanah-tanah saya kok. Saya juga gak butuh tetangga. Kenapa gak boleh? Kenapa kamu bongkar? Nah karena kita ada peraturan gitu loh. Itu masih lebih cocok dengan melanggar HAM sebelum kamu dipaksakan Pak. Ini saya bikin rumah di tanah Pak Maruf dulu. Mau usir saya lebih galak, lebih rame. Kamu takut? Takut kan? Nah ini udah hitung-hitung ada yang mau beli tanah ini, hitung-hitung masih bisa tutup deh. Kirim polisi, kirim apa lah. Sudah melanggar HAM saya. Jadi yang tadi HAM-nya beliau, terus lainnya uang ke Rohimam. Rohimam belas kasihan ya. Yang harus dapat belas kasihan itu beliau, bukan saya. Kan saya dudukin tanah dia. Kan aneh gitu loh. Jadi maksud saya itu kalau mau maksain HAM, maksain yang versi rumah saya masih bisa, tidak paksain. Kalau itu mau tuh jauh banget. Itu yang konyol. Tetangga saya lebih gila lagi. Dia lihat orang miskin, dia kasihan. Dia punya tanah ada beberapa hektar di Tangerang. Dia cerita nih, kasihan kan, ada orang gak punya rumah. Kasih gaji kamu
tungguin tanah saya, jadi ada pagar itu kita tenang dong. Ada pagar, ada orang bisa berkebun situ, dia tenang. Udah lama, setahun atau berapa dia datang, dia kaget setengah mati, jadi kampung di dalam komplek tanah dia kaget, ada listrik segala macam, sambungin kan semua kan, tahu. Terus dia tanya, dari siapa? Ini kan tanah saya. Oh enggak Pak, ini surat sewa, ini surat kami beli. Bisa sama siapa? Bapak ini, penjaga itu yang jual, yang sewa ini. Terus dia marah kan, dia panggil dia, kok begitu gitu, lebih galak dia. Ini udah lebih galak, masing-masing punya tanah kan, lebih galak lagi. Wah, panggil polisi, udahlah damai aja deh, bagaimana nih? Tanya berapa? Ganti duit. Kesenangan orang-orang itu. Sewa dapat duit. Dudukin lagi tanah orang. Dapat duit. Itu yang terjadi. Dia namanya jahat, udahlah jangan kasih lagi orang masuk ke pagar-pagarnya nggak usah manfaatin. Sama seperti Gus Dur kan, ada di Pulau Gebang, 14 hektar. Baru kemarin orang yang punya lapor. Gus Dur kan minta tanah-tanah kosong dipakailah untuk tanam tumbuh daripada banyak orang susah, miskin, dibuat surat perjanjian, jadi kalau dibutuhkan diserahkan. Nah orang yang dapat surat ini diperjualbelikan. Jadi rumah PLN juga kasih listrik, PAM kasih air, jadilah kota. Terus RT RW Muslimbang minta jalan, kelurahan kan kasih KTP, bikin jalan, di aspal, di semen, patungan segala macam, bikin masjid gede lagi, gitu kan? Kalau yang gereja ada bisa bikin. Nah yang punya datang digalakin, diusir. Sisa tanah gimana? Terus tambah, makin lama makin penuh. Nah, kan lebih lucu, satu ganti Rohiman. Kemarin diganti nih eksekusi pengadilan. Pindah kemana orang-orang ini? Pindah ke tanah tadi yang masih sisa, Pak. Ini fakta loh, ini kejadian. Saya 7 bulan sih lihat langsung ini kejadian ini. Makanya waktu pelit juga begitu, bilang sama saya, nggak usah ngurusin kami mau tinggal di mana. Kasih 3 juta aja per meter di tanah pokoknya. Itu katanya gak ada dialog. Ya gimana mau dialog? 3 juta per meter. Iya. Jadi kalau Bapak kuasain 1.200 meter lumayan Pak. 3,6 miliar Pak. Iya, udah bisa beli rumah mewah. Dia nggak mau urusan. Nggak mau urusan lagi udah bisa beli. Makanya saya marah, saya tahu miskin tahu diri. Saya dibilang semua orang miskin tahu diri. Bukan, saya nggak mau rusun, saya mau rumah 2 lantai. Mana bisa di Jakarta, saya bilang. Kau bukan tinggal di rusun, mau 2 lantai. Terus minta bagi lahan. Itu negara kan, bagi aja setengah. Buat kami setengah, buat ini setengah. Masih orang kamu ini komunis kalau gitu otak. Bilang sama orang kampung, bilang Ahok, bilang kamu komunis. Dia pulang sini balikin gitu. Saya bilang dirusak. Tapi hampir semua Pak Bu. Ya. Makanya saya bilang Saya mengalami apa? harus diselesaikan. Iya. Makanya kesalahan yang jadi pembenaran ini harus diselesaikan. Iya. Tidak boleh diganti. Iya. Kalau sekarang ribut bilang saya perintah Satpol PP tembak orang, tembak warga. Satpol PP kita mana ada pistol sekarang? Mantungan aja dengan pada tarik. Saya ngomong kayak waktu begini, petugas saya bilang sama petugas, ada Kopassus mau bantu, ada polisi mau bantu. Saya bilang, memang kasihan sama aparat kita. Kalau di lapangan dibunuh, orang cuma bilang turut berduka cita. Ikut sedih, terkutuk perbuatan itu. Tapi kalau aparat yang menembak orang mati, melanggar HAM. Waktu aparat mati tidak langgar HAM itu. Tidak ada yang tuntut itu orang melanggar HAM. Karena aparat bukan manusia, Pak. Iya. Aparat itu aparat. Makanya saya bilang sama aparat, prinsip sederhana bisa bawa diri, saya bilang. Harus bisa bawa diri. Kalau sampai mereka keluarkan senjata mau menyerang bapak-bapak, tembak saja. Saya akan bilang, asal ada videonya. Ya bapak-bapak mati konyol. Iya. Tembak kalau dia cabut senjata. Saya bilang harus tembak. Kalau kita yang dibunuh. Dan itu yang kejadian Pak Wagub di Bapak. Jadi aparat nggak berani cabut kan? Bapak Rio begitu. Iya kan? Kan diserang gitu loh. Jadi kalau HAM mau berdebat, makanya saya tolong divideokan baik-baik. Divideokan, kasih lihat.
Nah masalah cerita, saya suka cerita gini sama mereka. Kalau saya diserbu orang di kantor ini, lalu saya diizinkan mati terbunuh, apa kata orang? Ada yang benci pasti senang. Tapi yang orang normal kadang-kadang terkutuk perbuatan itu, duka cita kan kayak begitu kan. Tapi kalau saya karena ini sekatnya banyak dan saya pintar, cuma masuk 5 orang, 10 orang, saya habisin, saya matiin. Saya keluar hidup-hidup, pasti tuduh saya melanggar HAM. Tapi kalau saya juga ikut terbunuh, kasus ditutup. Makanya saya kalau kayak begitu kan saya jadi sinting lama-lama. Kalau saya bisa keluar hidup-hidup, yang bilang saya langgar HAM, saya bunuh juga semua. Karena kan mengharapkan saya terbunuh baru tidak melanggar HAM kan? Ya saya bunuh terus aja, sampai terbunuh saya gitu loh. Itu lebih fair kan? Tanggung gitu loh. Pelanggar HAM udah tanggung kan? Ya udah bunuh aja terus sekalian gitu loh. Sampai terbunuh, karena kalau kita tidak terbunuh tetap diadili melanggar HAM. Kan konyol gitu loh. Ini memang nih bolak-balik gak ngaruh lagi seperti ini. Kalau ini tidak bisa dibereskan, saya bilang Pak Gubernur, Pak kalau ini tidak beres Pak, dia kan berhenti aja Pak, kalau saya di Gubernur lagi Pak. Tidak kan jalan Jakarta, karena penduduk tambah banyak, pendatang tambah banyak, cari uang tambah susah untuk yang malas-malas begini. Mana-mana didudukin, nanti semua Monas berikutnya didudukin. Semua sekolah bisa didudukin, semua aset didudukin. Dan mengarah ke sana Pak Wagub. Udah mengarah ke sana loh DKI. Pengusaha didudukin, bawa orang berapa banyak. Satu malam bluk 100 orang. Monas kalau nggak dipagar tinggi udah jadi. Wah, udah habis. Rusak. Betul, kalau ini nggak dipagar betul-betul jadi luar biasa. Dan kalau dipagar juga tapi nggak ada yang keliling. Sama aja. Saya udah ketemu kemarin penjaga yang di tengah tubuh. Makanya sekarang HAM yang mana? Loncat ke dalam dagang. Satpam kita tegur loh, Pamdal. Saya celurit kan. Terus ngancem Pamdal kita. Tunggu kamu pulang. Sekarang ada berapa Pamdal yang mau mati demi untuk jaga itu tempat? Dia nggak berani. Begitu satu masuk nggak berani, yang lain ikut dong. Nah model itu kalau kita usir melanggar HAM. Dia ngancam orang kita tidak melanggar HAM. Kalau nanti ada Pamdal ditusuk waktu pulang mati, nggak ada yang komentar soal HAM. Coba bilang kriminal. Itu yang kurang ajar. Makanya saya bilang udah di CCTV ambil aja fotonya. Ambil fotonya, kalau dia tegur dia keluarin celurit lagi, tembak di tempat. Suruh polisi yang tembak. Supaya takut yang lain. Kalau tidak diancam semua orang kita. Wah ramai sekarang ngomongin saya suruh tembak orang. Kita video itu mau terserah. Saya jelas prosedurnya kok. Mau mati konyol orang kita semua. Iya. Gak bisa dong. Kalau kamu nyerang rumah saya Pak, kalau di rumah saya ada M4, saya kan keluarkan habisan seluruh peluru. Sebelum saya mati pasti saya habisin kamu. Sorry Pak Pendeta, saya itu nggak mengambil sistem tampar pipi kiri kasih pipi kanan nggak ada. Sama kayak orang abang Pak Wagub. Nggak ada. Pipi sudah habis katanya. Itu jelas kok itu loh. Itu mati konyol kayak gitu. Makanya satpam kita kasihan Pamdal kita. Kita tuduh mereka main, bukan diancam. Diancam, apa sih kesana Pak? Diancam. Kayak Tanah Abang juga sama. Dikeluarin karyawan keluarin. Mundur satpam. Lalu pasang CCTV. Kita pakai skogar ya dia panggil. Kopassus juga kita undang. Kalau polisi kurang, Brimob, skogar turun. Kalau kurang, Kopassus turun. Mana bisa seluruh jalan didudukin pedagang kaki lima? Parkiran namanya itu. Mobil dengan satu jalur. Itu mesti kayak di kampung saya lagi pengantin. Jalan pelan-pelan. Itu pas putaran yang jalan underpass itu penuh pedagang kaki lima. Pasar Minggu untuk abang semua. Gimana? Itu kalau dibiarin kurang Pak. Dan gawatnya bukan cuma satu toko nih Pak. Udah banyak. Dan lebih gawat lagi yang punya toko di dalam yang biayain juga Pak. Jadi memang harus Kenapa? Karena orang nggak mau masuk ke dalam kan? Iya.
Dia tahu garam dagangan susah, jadi supplier untuk dibawa tambah banyak. Tapi itu bikin ekonomi mahal, Pak. Jadi itu yang sekarang lebih mahal itu tanah Bapak kita dudukin Pak, Bapak cari pengacara cari siapa-siapa untuk supaya bebasin tanah Bapak. Sudah pernah juga belum bisa dieksekusi, Pak. Di pengadilan semua tuh kalau mau duit lagi itu Pak, mau sampai sana semua. Iya banyak kasus seperti itu. Banyak Dan orang menikmati. Karena juga kamu masih untung, ini bagi-bagi untung. Ini bilang saya bilang cara komunis. Jadi tanah rezeki orang tuh kita paksa bagi gitu. Kita nggak mau kerja. Kita rampok orang yang punya uang, punya negara gitu. Makanya itu kok komunis. Sama rasa sama rata. Jadi Komunis ini. Jadi nggak ada. Nah, kita undang-undang kita Pancasila jelas. Kalau kamu miskin, telantar, negara pelihara. Tidak ada pembagian. Kita bukan anti orang kaya. Orang kaya harus bayar pajak. Jelas. Karena tidak pajak, pidana. Orang miskin telantar kita pelihara sampai dia bisa berubah nasib. Itu yang tugas kita seperti itu. Kita tidak mengenal orang kaya harus berkuasa makan orang miskin, tidak ada. Itu fungsi kita. Mewujudkan keadilan sosial. Bagaimana mengadministrasi keadilan sosial dan menjaga keadilan sosial sesuai koridor hukum. Itu tugas kita. Kalau ini nggak bisa lakukan, habis ini negara. Ya. Lebih parah lagi Pak Wagub, setelah kita pelihara dia sudah tidak miskin tapi tetap ngaku miskin, itu lebih parah lagi. Nah, sekarang rumah susun kami tidak disewakan, hanya tarif restribusi. Itu bunyi perda. 5.000-an sehari mahal nggak? Murah dong. Terbuka di dunia itu. 2.000 sehari udah sangat murah. Air 5.500 kubik. 10 kubik 55.000. Listrik kamu pakai baik-baik paling 140.000. Kamu ngerokoknya 2 bungkus sehari. Nggak ngerokok saya. Oke, kalau nggak ngerokok ada penyakit baru apa? Beli pulsa telepon HP berapa sendiri? Jadi memang apa? Teriak di TV, pakai kacamatanya begitu keren. Kalungnya besar Pak. Jadi memang udah apa ya? Udah kurang ajar ya. Jadi mengatas nama miskin, jadi ada juga LSM yang membela orang miskin untuk cari untung juga. Ya. Orang miskin juga memanfaatkan yang miskin. Mancing kita datang segala macam. Begitu ada yang lewat kayak saya udah timpukin mobilnya. Ada intel lapor ke kita. Pak Jokowi langsung nggak mau pergi. Mancing saya datang. Kalau saya datang, kamu siapin orang timpukin saya. Kalau saya babak belur sampai luka semua tepuk tangan lawan kita. Cuma bilang turut duka cita mengutuk. Kalau saya tembakin semua, bilang saya melanggar HAM. Kurang ajar begitu. Jadi memang ini udah dibalik-balik gitu. Jadi kalau negara berbuat sesuatu melanggar HAM, kalau orang berbuat kepada negara tidak apa-apa. Soalnya kan gitu pemerintahan. Itu lucu gitu ya. Ini yang terus ini. Tapi untung opini di media cukup baik. Kita jelaskan jadi ngerti gitu. Nggak bisa jelasin. Makanya mereka langsung turun, nggak berani lagi. Wah, kemarin masih galak minta ampun. Itu media Kupas, mulai malu nih. Media Kupas mulai malu. Tapi pengawasannya nggak ada, Pak. Begitu tidak disorot lagi, yang seperti Bapak bilang, kembali ke Baik kita harus rubah. kelemahan di sana. Itu kan juga kita mesti rubah semua tanah itu sudah kuasai. Dan kita mesti rubah NJOP tanah pemerintah Rp1.000 aja Pak. Jadi kalau dia menang di sidang pun ganti ruginya jadi murah. Dan masalah tanah, Pemda kita kalah terus. Semua kalah. Pasti lah. Kalah semua. Karena kan kita kan nggak bisa uang nyogok juga Pak. nggak mungkin. Nah mungkin dari mana uang nyogoknya kita? Jadi sekarang saya pintar, saya merahin, saya bilang sama Pak Gub. Jadi semua kita mau bikin tanah pemerintah, saya merahin. Kamu menang pun nggak bisa bangun. Kalau dulu kan bodoh kita kuningin. Kuningin dia bikin real estate, bikin ruko. Sekarang saya merahin. Kalau merah nggak bisa bikin rusunawa, siapa bilang nggak bisa? Punya kita kok. Tambahin aja situ merah berarti juga rusunawa milik pemerintah. Tinggal tambah itu aja. Bukan cuma kantor kan? Termasuk pasar juga di situ. Termasuk klinik, bukan cuma kantor. Pasar-pasar jadinya kayak kemarin itu. Iya. Kita mengajarkan masyarakat Pak Wagub. Kalau dia pun mau jual mesti sama kita kan. Ada jelas gitu. Sekarang kan udah kacau. Memang Jakarta ini memang orang kenapa berani beli tanah di daerah terlarang?
Karena dia tahu waktu dibongkar diganti. Ganti. Jadi saya tidak, tapi kalau begitu nggak ganti takut. Nah sekarang rusun, lama-lama orang nggak berani lagi di rusun pemerintah. Kami sita soalnya. Kalau Pak Dias bisa lakukan dengan baik, ini orang pasti tidak berani beli lagi. Kami sita. Kalau tidak, Bapak bangun berapa ratus ribu rusun pun, Pak, yang dapat orang kaya, Pak. Bisa beli. Iya. Orang miskin dikasih pun, gak usah sogok kayak pasti kasih orang miskin, dia jual juga. Dia jawabnya sederhana. Saya dari lahir sampai tua ini tinggal di emperan pinggiran sungai, Pak. Sekarang ada yang mau over sewa, ganti nyewa, kasih saya 45 juta. Yang mending saya ambil 45 juta, saya balik ke sungai, Pak. Memang saya habitatnya di sini kok. Yang kesulitan mereka di sungai. Iya kan, ini kan manusiawi kan. Nah itu model itu bikin peraturan. Dia memang melanggar HAM, kejam lagi. Saya nggak mau tahu. Kalau Anda jual over sewa, tanda tangan SP perjanjian yang baru 6 tahun penjara. Oh. Saya proses kalau saya nggak mau tahu. HAM mana yang dilanggar? Proses 6 tahun penjara. Langsung mundur. Kalau kan semangat kan seru sampai rumah susun kehabisan. Iya. Oh itu mundur semua. Karena nggak bisa dijual. Tadi pikir kan dapat rumah susun bisa dijual. Begitu perjanjian ini langsung menunggal. Tidak gratis, tidak apa. Tentu tidak semua. Kayak Muara Baru udah pindah 1000 lebih, seneng ketemu saya sampai Sultan, terima kasih. Kerja di Pluit juga, ya kamu gak kejauhan. Aduh Pak, baru Marunda Pak. Naik bus, Bapak sediakan bus pagi. Pulangnya sore, kamu pulang jam 2. Jam 2 kita naik bus umum, 2 jam juga sampai Pak. Itu contoh keluarga yang tanggung jawab. Tapi anak istri saya itu tinggal di rumah yang baik katanya. Bapak kasih TV lagi, kasih kulkas lagi, kasih ranjang, meja makan, gas cooker, kamar mandi, 2 kamar tidur. Wah saya seneng Pak, apalagi sih cuma 2 jam Pak, dia bilang. Ini yang mau benar. Orang ke Papua aja kerja 7 bulan baru pulang, 6 bulan baru pulang, betul apa? Cuma 2 jam. Orang yang kerja di TKI Grab kita di luar negeri itu bisa 5 tahun nggak pulang loh demi cari uang sepeda modal untuk keluarga. Dan tiap hari ketakutan. Ya kan? Iya. Ini tinggal di lebih layak, lebih apa? Karena memang yang ribut ini adalah memang orang yang pengen dapat sesuatu uang. Tapi kalau orang yang betul-betul pengen dapat rumah, waduh dia tuh terima kasih. Sampai ada nenek-nenek sampai sungkem, sampai nangis, sampai ya Allah ya Robi, ya Allah ya Robi, terima kasihnya. Kan dia nggak pernah dapat. Kalau dulu kan mesti nyogok 5 juta, 6 juta. Ini kita kasih. Pak Prabowo bisa bayar nggak tahu orang tua sampai sungkem tangan kita sampai nangis ya Allah ya Robi itu artinya apa tuh? Ini udah dalam banget, bersyukur atas rumah itu tuh udah luar biasa. Tapi kalau yang memang mau jual, mau minta tanda 3 juta, dia mana mau tinggal di rusun, nggak bisa jual. Itu masalah di situ. Luar biasa. Kita ribut. Ya itu tadi, makanya saya marah. Mereka yang menjual itu berdalih sekarang Pak, pesan bilang pokoknya keponakan lah, saudara lah, katanya kan gitu kan sekarang kan. Kita nggak mau tahu, Pak. Kalau nggak satu garis kakak, usir. Pak. Kita lagi terus sisir ini. Untuk yang baru ini, yang lama udah lah. Kita ini menganut pengampunan dosa, Pak. Itu aja, Pak. Yang baru kita hajar, Pak. Kalau nggak kita bikin berapapun nggak bisa. Yang lama udah, kamu baik nama aja. Ini lama-lama ngerem tuh, nggak bisa jual beli lagi. Terus kita. Ya, gitu aja Pak. Oke, siap. Mohon maaf, saya mesti geser lagi.